Allah untuk korban dan ini adalah sunnah bagi kalian. Makanya dikatakan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i hukum korban itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Di dalam pendapat Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, udhiyah itu hukumnya adalah wajib. Udhiyah ini sebagaimana kemarin sudah kita bahas, ada 3 syarat. Yang pertama, yudbahu minan na'am, yang disembelih adalah binatang ternak berupa unta, sapi atau kebo. Yang kedua, kambing, itu yang dikatakan ulama, atau domba. Paling afdalnya unta, sapi, domba, baru kambing. Itu paling afdalnya dikatakan. Di luar mazhab Syafi'i ada pendapat mengatakan Asma pernah nyembelih kuda di zaman Nabi. Bahkan Abdullah bin Abbas berpendapat boleh mengatakan yang penting mengalirkan darah walaupun dari ayam ataupun bebek. Itu adalah pendapat Abdullah bin Abbas. Tapi pendapat kita Syafi'i tidak boleh, kecuali hanya diperbolehkan yang dikorbankan adalah unta, sapi ataupun kambing sejenisnya, yaitu domba. Hanya itu saja yang diperbolehkan. Tapi ada ulama di dalam mazhab kita, Imam Maidani mengatakan guru kami memerintahkan orang fakir miskin yang tidak mampu untuk korban ikutin pendapat Abdullah bin Abbas, yaitu nyembelih ayam ataupun bebek. Bagi siapa? Bagi yang tidak mampu. Itu pendapat bin Abbas. Dikiaskan juga hukum akikah. Begitu juga kita mau akikahkan anak kita ketika kita tidak mampu, ikutin pendapat Abdullah bin Abbas mengakikahkan dengan ayam ataupun bebek. Kemudian yang kedua syaratnya adalah dilakukan yaumul id, Aidin Nahri wa Ayyamut Tasyrik. Waktunya tersebut adalah Aidin Nahri, lebaran ba'datul syams, setelah terbit matahari, melewati 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Masuklah waktu udhiyah sampai akhir Ayyamut Tasyrik, sampai hari terakhir hari tasyrik. Kita hari tasyrik sekarang ini, hari tasyrik itu hari lebaran kita tanggal hari Minggu Ahad. Walaupun di Saudi hari Senin kita lebaran. Walaupun di Saudi hari Ahad, kita tetap meloi matlak kita walaupun perbedaan. Ikut matlak kita, ikut perbintangan waktu di kita, tidak ngikutin di Saudi. Sampai nanti kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis terbit matahari, Kamis terbit tenggelamnya matahari, habis waktu udhiyah tersebut dikatakan. Itu yang dilakukan oleh ulama. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah taqarruban ila Allah Ta'ala. Harus ada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harus ada niatan untuk karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika udhiyah itu tanpa niat, maka tidak dikatakan udhiyah. Hanya nyembelih yang terus dibagikan saja. Harus dengan niat udhiyah. Kemudian udhiyah ini hukumnya sunnah mu'akkadatun ala kifayah. Sunnah mu'akkad bagi siapa? Bagi kita seorang muslim. Ada syarat ini mau. Yang pertama muslim, tidak disunahkan bagi orang kafir. Yang kedua balik, tidak disunahkan bagi mereka yang belum balik. Yang ketiga tidak disunahkan bagi mereka yang tidak berakal. Yang keempat hur, merdeka, tidak disunahkan bagi mereka yang hamba sahaya. Yang kelima al-mustati, adalah orang yang mampu. Siapa kategori orang yang mampu ini? Mayaqdir alaiha fadilatan an hajatihi wa hajati mamunihi yaumul id wa yaumut tasyrik li anna dzalika waqtiha. Kata ulama, orang yang mampu di sini adalah orang yang punya kelebihan nafkah untuk dirinya dan nafkah untuk orang-orang yang diwajibkan dia berikan nafkah selama 4 hari, hari lebaran, hari tasyrik, karena itu waktunya. Jika dia punya kelebihan 4 hari ini, nafkah untuk dia dan nafkah untuk orang yang diwajibkan diberikan nafkah, maka dia adalah kategorinya orang yang mampu. Kalau jingok dari hukum ini, kita ni rata-rata mampu galau. Rata-rata kita ni mampu galau untuk korban. Ya, korban misalnya kalau kita punya duit 2 juta, 500 nafkah, 1,5 juta bisa korban. Tidak ada alasan untuk yang lain. Karena kemampuan itu hanya diukur dengan apa? Nafkah, bukan ukuran yang lain. Bukan ukuran kaget buat bayaran sekolah, buat ini, buat itu, tidak. Kata ukuran itu. Yang diukur itu cuma nafkah selama 4 hari. Jika sudah ada kelebihan nafkah selama 4 hari, dia dikategorikan adalah orang yang punya kemampuan untuk korban. Dengan harga, dengan niatan untuk beli kambing, itu cukup intinya. Kalau sekarang ini 1,5 juta cukup bisa kambing. 1,5 juta cukup untuk korban. Jadi usahakan untuk korban. Kemudian sebagaimana kemarin juga sudah kita jelaskan, di dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah mu'akkadatun. Kalau sunnah mu'akkad biasanya hukumnya jika ditinggalkan hukumnya makruh.
Makanya Imam Syafi'i mengatakan la urkhisu fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Aku tidak berikan keringanan bagi mereka yang mampu untuk korban lalu mereka meninggalkan korban. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Wa murad radhiyallahu anhu annahu yuqra tarkuha li qadri 'alaiha. Makruh bagi mereka yang mampu untuk korban lalu mereka meninggalkan korban tersebut. Ini yang dikatakan ulama. Hukumnya makruh dikatakan. Kemudian disunahkan bagi mereka yang hendak korban tidak menghilangkan segala suatu bagian dari anggota tubuhnya. Yaitu tidak bercukur, tidak letak kuku. Dari kapan? Mulai tanggal 1 kemarin sampai dia korban. Baru cukur. Kenapa? Karena ada riwayat larangan. Tujuannya adalah syumul maghfirah itqu minan nar. Tujuannya adalah mencakup seluruh anggota tubuh kita ini mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian disunahkan bagi laki-laki nyembelih dewek, bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu disunahkan wakilkan. Begitu juga bagi perempuan, sunnah untuk diwakilkan, disembelihkan ke orang lain. Dan sunnah bagi yang mewakilkan ini untuk menyaksikan sembelihan tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, "Gumi ila udihatiki fashhadiha, fa innahu bi awal qutratin min damiha yaghfir laki ma salafa min dzunubiki." Hai Fatimah, bangkitlah kau kepada sembelihanmu tersebut, saksikanlah, karena tetesan darah pertama itu akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang kau lakukan. Imran bin Husain min kubari sahabat, membesar sahabatnya Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadza laka wa li ahli baitika wa ahlu dzalika antum lil muslimina amma ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ini untuk kau dan keluargamu saja atau untuk kau, keluargamu dan seluruh kaum muslimin ya Rasulullah? Faqala Rasulullah lil muslimina ammah, untuk setiap orang muslim. Jadi siapa punya korban, sunnah untuk dia menyaksikannya. Ini katakan sunnah untuk dia menyaksikannya. Hukumnya sunnah. Kalau takut tidak salah saksikan. Ada sebagian wanita takut. Mana becaknya ponaan sampai sekarang nggak makan daging, nggak makan kambing, nggak makan. Kenapa? Nyingok sembelihan itu. Nggak makan habis. Ketakutan. Menyatakan. Jadi kalau orang takut jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Artinya yang takut asal nyingok. Menyatakan. Ada sebagian yang takut nyingok darah dan segala macamnya. Menyatakan. Ala kulli hal. Menyatakan. Hukum hadiah ini sebagaimana juga kemarin kita sudah bahas, hukumnya adalah sunnah kifayah. Jika faidah ata biha wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim. Jika dilakukan satu di antara satu keluarganya, maka cukup bagi yang lain tidak melakukannya. Artinya lepas kemakruhan bagi yang mampu. Dikatakan, bapaknya mampu, istrinya mampu, dengan anaknya mampu. Jika seandainya salah sikap di antara mereka yang korban, maka yang lain ini lepas hukum korban tersebut walaupun mereka mampu. Lepas apanya? Hukum kemakruhan. Lepas hukum kemakruhan. Bukan satu kambing itu untuk satu keluarga, bukan. Satu kambing untuk si wong, tetap keluarganya yang tidak korban tidak dapat pahala, kecuali diniatkan untuk mendapatkan pahalanya. Kalau diniatkan untuk mendapatkan pahalanya maka baru dapat. Tapi tetap kambing itu si wong untuk si kambing si wong. Menyatakan tidak baca untuk satu keluarga. Menyatakan. Kemudian udhiyah ini tidak menjadi wajib kecuali dinadarkan. Kalau sudah dinadarkan maka hukum udhiyah ini hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib. Apa perbedaan udhiyah sunnah dan nadar ini? Kalau udhiyah sunnah untuk dimakan. Kalau udhiyah nadar wajib bagi kita untuk kita sedekah galau-galau. Itu udhiyah nadar. Wajib disedekahkan galau-galau. Tidak boleh bagi kita untuk memakannya. Jadi wajib diberikan kepada galau-galaunya disedekahkan. Itu udhiyah nadar. Kemudian walau wakala fidzah kapat niatu min niyati taukil. Jadi kalau seandainya dia untuk mewakilkan, boleh dia mewakilkan walau tafwidu halil muslim mumayyiz wa illam yuwakkil fidzah. Dikatakan boleh kita tafwidkan, serahkan kepada seorang muslim yang mumayyiz, dikatakan untuk nyembelih, dikatakan. Bahkan walau wakala fidzah, walaupun juga niatkan kita pacak wakilkan di dalam masalah niat, kita juga pacak mewakilkan di dalam masalah nyembelih. Kita dia niatnya wakilkan nyembelihnya boleh. Atau misalnya kita wakilkan niat dengan nyembelihnya juga boleh. Mengatakan misalnya
Wakil Ustaz, Beb, ana wakilkan Beb, ana di Jakarta, anak korban di Palembang sana, ini katakan. Taukilkan, maka hukumnya boleh. Jadi ana tinggal niatku korban sunnah sebulan, untuk sebulan lillahi ta'ala. Ana wakilkan niatnya, ana juga wakilkan nyembelihnya juga boleh. Ini dikatakan ulama. Kemudian mayuzu fil udhiyah, karena yang diperbolehkan dari hewan yang dikorbankan. Yang pertama, hewan itu yang wahwa malahu sanah wa ta'am fitania. Hewan yang boleh dikorbankan syaratnya yang pertama umurnya. Nah, kalau domba umurnya 1 tahun naik ke umur 2 tahun, 1 tahun naik ke 2 tahun, itu domba. Yang kedua athani minal ma'az. Nah, kambing. Umur kambing itu malahu sanatan wa ta'am fi thalisah, umur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kemudian tsani minal ibil malahu khamsa sinin wa ta'am fi sadisah. Kalau unta umur 5 tahun masuk ke 6 tahun, umur 5 tahun masuk ke 6, jalan ke 6, umur 5 naik ke 6. Kemudian tsani minal bagar malahu sanatan wa ta'am fi thalisah. Kalau sapi umur 2 tahun masuk ke 3 tahun, ini katakan masuk ke 3 tahun. Jadi kalau domba setahun ke pucuk, kalau kambing sama sapi 2 tahun ke pucuk. Kalau onto 5 tahun ke pucuk. Itu syarat. Kemudian tidak disyaratkan kambing ini lanang ataupun betina, tidak disyaratkan. Boleh lanang, boleh betina. Ini katakan. Boleh lanang, boleh betina. Ini katakan. Tapi lanang lebih afdal daripada betina kata ulama. Lanang lebih afdal daripada betina. Kalau seandainya nengok harganya sama, nilai bentuknya sama, lanang lebih afdal dari betina. Tapi kalau sekarang kita nengok harga kambing betina itu lebih murah jauh dibandingkan kambing lanang. Kambing lanang itu 2,5 juta, 3 juta, kecil dapatnya. Kecil dapatnya. Sama seperti kambing betina. Dengan harga 1,5 juta, 1 juta, dikatakan kami betina. Jadi kalau seandainya 3 juta lanang dengan 3 juta betina lebih besar dapatnya. Maka yang besar lebih afdal daripada yang kecil. Dikatakan. Jadi kalau kita punya duit 3 juta beli kambing mana? Kambing betina. Dikatakan. Pernah nak makan kambing? Tahu tak rasa kambing? Tahu kan rasa kambing? Masa tak kita bedakan antara kambing lanang dan kambing betina? Masa? Sana. Mana baca kita bedakan antara kambing lanang dan kambing betina? Makan kita bacanya. Bedakannya tak apa? Tak baca. Makanya rata-rata tak kata yang baca bedakannya. Makanya kalau kambing betina lebih besar, lebih murah, itu lebih baik. Katakan. Kecuali Pak Tejo baca bedakannya. Ala kulli hal. Kemudian wa tuzi'ul banana an sab'atin istaraqu fi tadbiha wa kadzalika al-baghar an sab'atin. Kan. Diperbolehkan siko unta ataupun siko sapi untuk 7 wong. Nah, di sini dikatakan oleh ulama istaraqu fi tadbiha. Boleh kita bersama-sama di dalam masalah niat. Nah, boleh bersama-sama dalam masalah niat. Nah, jadi siko sapi itu untuk wong 7 bebas, apa yang diniatkan? Dikatakan. Sikoknya misalnya 3 korban, 2 kekah, 2-nya nak jualan sop sapi misalnya. Boleh tak? Boleh, bebas ini. Tergantung apa yang diniatkan. Jadi ketika sembelih bagi 7 lagi. Bagikan yang mana kekah, yang mana apa? Niat untuk korban atau yang niat untuk jualan, bagikan habisnya. Dikatakan. Karena tidak disyaratkan. Sikok sapi itu harus sikok niat, sama di dalam niat tidak disyaratkan. Yang penting sikok sapi itu diperbolehkan untuk 7 wong. Wa tuji'u yusah an syakhsin wahid, dan diperbolehkan sikok kambing untuk sikok wong. Sikok kambing untuk sikok wong. Tidak boleh lebih dari sikok wong. Ini katakan. La an akthar minhu, tidak boleh lebih dari sikok wong. Ini katakan. Kalau starqa ma'a ghairihi fiha lam takfi.
Kalau kita sikok kambing untuk kami, maka hukumnya tidak sah korban tersebut. Nah, ini katakan. Naam, kata ulama. Iya, kata ulama. Ladhaha anhu wa ashkara ghairu ma'au fi thawabiha lam yadur. Kalau nyembelih sikok kambing, tapi bersama-sama di dalam masalah pahala, maka tidak apa-apa, kata ulama. Ini katakan. Maksudnya tidak apa-apa kan? Sikok kambing atau sikok wong, lalu wong ini setelah nyembelih dia ngomong, ya Allah, aku berikan pahala seperti yang aku dapatkan ini untuk istriku, anakku. Ini katakan. Maka kita dapat, istri kita dapat, anak kita dapat. Siapapun yang kita niatkan, niatkan sama kawanku ya Allah, sama guruku ya Allah. Ini katakan. Tergantung yang kita bagikan pahala tersebut. Kapan? Setelah nyembelih. Pas setelah nyembelih kita doa, minta sama Allah, ya Allah, aku bagikan pahala ini untukku, kawanku, jiranku, tetangga, siapapun yang nak kita sebutkan. Katakan. Maka baru dapat. Itu istarqah, bersama-sama di dalam pahala, kata ulama. Itu tidak apa-apa, ini katakan. Kenapa? Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, riwayat Muslim. Bahar Rasulullah SAW bikabasen. Rasulullah nyembelih 2 kambing. Setelah nyembelih, Rasulullah SAW doa. Apa ucapan Rasulullah? Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini korban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan daripada umat Nabi Muhammad. Dari riwayat makna hadis ini, kata ulama, artinya Nabi membagikan pahala korban tersebut. Bukan Nabi berkorban untuk yang lain, bukan, tapi hanya pahala. Makanya ada sebagian ustadz kita pernah memberikan dakwah, memberikan ceramah dengan dasar hukum dalil tersebut, menyatakan bahwasanya boleh sikok kambing itu untuk satu keluarga. Padahal yang dimasukkan hadis tersebut bukan sikok kambing untuk sikok keluarga sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi yang dilakukan oleh Rasulullah itu Rasulullah berbagi pahala di dalam korban tersebut. Makanya dikatakan oleh ulama, semua dalikal fuqara wa aghniya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu mencakup kefakiran orang-orang fakir dan orang-orang yang mampu. Makanya kata ulama sebagian khutbah, orang-orang yang ceramah itu, ulama mengatakan, la tahzan ayyuhal fakir faqad daha angkal basyirun nadir. Jangan bersedih hati wahai orang-orang fakir miskin yang tidak pacak tauban. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah memberikan ganjaran pahalanya untuk kalian. Mengatakan, berkabar dan memberikan ganjaran pahala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, wa min ummati Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad, sampai umat lagi sudah dapat ganjaran pahala korban apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang tidak mampu tidak usah bersedih hati. Kenapa? Karena sudah dapat ganjaran pahala yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan Allah. Kemudian, jadi kita pahami sikap kambing untuk sikap wong. Kemudian, wala yajuz an yudahi an ghairi idzni, sebagaimana kemarin juga sudah kita bahas. Tidak boleh korban untuk wong lain tanpa izin orang tersebut. Harus izin, kecuali kata ulama, idza bahaan ahli baiti, jika dia korban untuk keluarganya, suami korban untuk pahalanya, dia korban untuk istrinya tanpa izin suami istrinya, boleh tak? Boleh. Bapaknya korban untuk anaknya tanpa izin anaknya, boleh tak? Boleh, dikatakan. Kenapa? Karena dia keluarganya, dikatakan. Awali an malihi mawalihi, kata ulama, atau wali dari harta dia kepada anak yang diurusnya. Misalnya ustaz ngurus anak yatim masalah. Ustaz walinya yang ngurus dia, mengatakan ustaz korban atas duit ustaz dewe, bukan duit dia. Kalau duit dia dah boleh. Duit ustaz dewe, ustaz korban, ustaz untuk dia. Boleh tak? Boleh. Walaupun tanpa izin dia. Atau imam min baitul mal, presiden Jokowi misalnya, membayar dari baitul mal, dari keuangan negara, korban untuk rakyatnya. Boleh tak? Boleh. Walaupun tanpa izin rakyatnya. Walaupun tanpa izin rakyatnya, dikatakan. Itu yang dikatakan ulama. Kecuali orang lain, selain ini harus izin. Selain ini harus izin. Kalau izin sah, baik hayyan atau maitan, baik yang hidup atau yang sudah meninggal. Makanya yang meninggal bagaimana wasiat kalau izinnya? Yaitu berupa wasiat sebelum dia meninggal. Jika ada wasiat sebelum dia meninggal, maka dianggap itu izin bagi dia. Maka boleh kita korban untuk meninggal.
Jika ada kata wasiat, hukum korbannya tidak sah mayoritas dalam mazhab Syafi'i. Walaupun di luar mazhab Syafi'i ada pendapat yang memperbolehkan. Ada juga pendapat Imam Rafi'i memperbolehkan korban untuk orang yang sudah meninggal. Tapi mayoritas mengatakan tidak sah. Lalu bagaimana supaya sah dalam mazhab Syafi'i yang mayoritasnya sepakat ulama? Caranya korban untuk yang hidup, lalu yang hidup ini berdoa, ya Allah, aku hadiahkan pahala korban ini untuk bapakku yang sudah meninggal, untuk ibuku yang sudah meninggal. Sepakat ulama mengatakan hukumnya boleh. Sepakat ulama, tidak ada khilafiahnya itu. Kenapa? Karena doa dan sedekah itu tidak ada khilafiahnya. Amalan hidup untuk si mayit itu tidak ada khilafiahnya. Sedekah dan doa. Tapi kalau amalan yang lain itu ada khilafiahnya, seperti baca Yasin, itu ada khilafiahnya. Makanya kalau baca Yasin itu jangan kita baca Yasin tanpa adanya wahbah, doa wahbah, doa pemberian. Kalau tanpa adanya doa pemberian maka tidak sampai kepada mayit. Makanya kita tuh sebelum baca Yasin itu kita kadang ngomong, kita hadiahkan pahala bacaan Yasin, Fatihah dan Yasin ini untuk almarhum. Nah itu wahbah, itu doa. Itu kalau tanpa itu, kalau kita baca Fatihah wa Yasin ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatihah habis baca Yasin, kemudian baca doa Rabbana atina, kata doa wahbah, nyampe tak ke mayit? Tidak nyampe kepada mayit. Makanya hati-hati kalau kita nak pergi tahlil. Nak pergi tahlil itu yang disuruh megang baca doa itu juga yang paham, dan tak paham. Karena ini doa untuk si mayit. Kalau doa ini tidak kita hadiahkan untuk si mayit, pahalanya nyampe tak si mayit? Tidak nyampe. Tidak nyampe untuk si mayit. Makanya harus ada doa wahbah itu. Wabal wahdi wa tagabbas wa magaratna min al-qur'an al-azim ila ramustama'na auna bisababi. Itu doa. Itu doa wahbah namanya. Doa hadiah hibah yang kita berikan kepada almarhum, menyatakan. Nah, ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Kalau Quran, dzikir, ulama berbeda pendapat masalah tersebut. Apakah amalan itu sampai ke mayit atau tidak? Mayoritas akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i mengatakan sampai. Walaupun ada pendapat-pendapat ulama mengatakan tidak sampai. Itu khilafiyah yang panjang hukumnya. Tapi kalau seandainya doa, sedekah, sepakat ulama ada kata khilafiyahnya. Doa dan sedekah itu ada kata khilafiyahnya. Becak sekarang kita duduk majlis ta'lim, lalu kita pahalakan hadiahkan untuk si mayit, nyampe tak kepada si mayit? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan nyampe, ada yang mengatakan tidak. Tapi lebih baik kita melek pendapat yang nyampe, amalkan. Makanya ketika duduk dalam majlis ini, begitu juga amalan yang kita lakukan sampai tak untuk orang tua kita. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau kita sampaikan baru sampai, kalau kita tidak sampaikan tidak sampai. Becak contoh duduk majlis ta'lim ni, orang tua kita tak apa tak pahala. Jika orang tua kita tak pernah nyuruh kita untuk duduk majlis ta'lim, orang tua kita tak pernah nyuruh kita duduk majlis ta'lim, kemudian kita duduk sekarang ni, beda kalau nyuruh. Kalau dia nyuruh kita duduk majlis ta'lim, mandala ala khair, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia sama seperti yang melakukan kebaikan. Siapapun dia katakan. Ini orang tua tak pernah. Tahu-tahu sekarang kita duduk majlis ta'lim, ini katakan. Orang tua dapat tak pahalanya? Ini katakan. Ulama berbeda pendapat. Ada yang katakan tidak dapat orang tuanya. Kecuali hadiahkan, ya Allah, hadiahkan pahala duduk majlis ini untuk orang tuaku, baru dapat orang tuanya. Kalau kita tidak seperti, tidak dapat. Ada lagi mengatakan, Imamul Haddad mengatakan dapat. Fadlullah wasi, kata Imamul Haddad, anugerah Allah sangat luas. Kenapa? Karena adanya kita di dunia ini karena orang tua kita, mengatakan adanya kita di dunia ini karena orang tua kita. Berarti dia yang mewujudkan kita di dunia ini sebagai wasilah, otomatis dia pun juga dapat. Tapi bukan hanya amal baik, begitu juga kemaksiatan, menyatakan. Maka kalau seandainya kita duduk majlis ta'lim ini adalah salah satu cara kita bakti orang tua kita. Kenapa? Karena pemahaman agama ini harusnya diajarkan oleh siapa? Orang tua kita, bukan ustaz. Harusnya pemahaman kita dalam agama ini orang tua kita. Cuma mereka tak mampu, mereka lalai, mereka khianat dengan amanah tersebut. Bagaimana sekarang ini? Ketika kita duduk dalam majlis taklim mencoba untuk memahami syariat, setidak-tidaknya kita ini berusaha untuk menjadi anak yang berbakti, anak yang saleh, berbakti kepada orang tua,
untuk melepaskan tanggung jawab orang tuanya. Beban dia nanti dia di akhirat semuanya akan bertanggung jawab, ikhwan. Tak kati sikap pun yang tidak bertanggung jawab. Orang tua kita akan bertanggung jawab. Orang tua kita tuh berat kaki di akhirat. Luar biasa beratnya. Siapa yang memberatkan dia kaki? Hah? Siapa? Kita. Kita ini. Karena orang yang pertama kali yang akan nuntut orang tua kita adalah kita. Pertama kali orang yang akan nuntut kita siapa? Bini dengan anak kita. Jadi bukan berarti ya sekarang ini luar biasa kita dengan orang tua kita, Masya Allah. Tapi kalau sudah dimatian kaget, sudah di akhirat kaget, tak kati lagi yang namanya alasan kesian, tak kolu, among tua, dah. Saking dahsyatnya adab nanti di akhirat itu, kita pengen lepas dari adab itu, kita bawa orang tua kita. Orang tua kita ini, apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Orang tua kita lagi kita bawa supaya kita bebas dari adab tersebut. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan ampunan, diberikan kenikmatan di alam barzah. Yang masih hidup dipanjangkan umurnya dalam ta'awal afiyah selama. Ya Allah ya Rabb. Kemudian kata ulama, 7 ekor kambing afdal min al-banana al-bagar. 7 ekor kambing itu lebih baik, lebih afdal daripada sikok sapi. Kalau dipilih mana yang afdal? Sikok sapi atau 7 kambing? 7 kambing lebih afdal daripada sikok sapi. 7 kambing itu lebih afdal daripada sikok sapi. Tapi yang paling afdal itu sapi sikok. Baru untuk baru domba, baru kambing. Kemudian hewan yang tidak boleh dikorbankan. Hewan-hewan yang tidak boleh dikorbankan di antaranya yang cacat. La tuzi'u fil bahaya, tidak boleh dikorbankan hewan-hewan yang cacat. Yang pertama awra bayin, awarruha. Matanya yang tampak daripada kecacatan matanya. Itu tidak bisa dikorbankan. Begitu juga kata ulama yang betina yang bunting itu juga tidak baca dikorbankan menurut pendapat mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i. Khilafan li Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah ini mengatakan memperbolehkan korban hewan yang bunting. Nah, pendapat ini jika kita korbankan, kadang hewan ini, kambing ini kita tidak tahu, sapi ini kita tidak tahu dia ini bunting apa tidak. Pas kita sembelih tidak tahu, pas kita buka, nah ternyata ada anaknya. Hukum korbannya mayoritas pendapat ulama mengatakan apa? Sah tak? Tidak sah. Jadi siapa mana kita balik pendapat Ibnu Rif'ah tadi yang mengatakan memperbolehkan korban yang bunting untuk supaya apa? Supaya sah daripada korbannya. Itu yang kita bela pendapat tersebut. Paham? Kalau suatu saat kita nyembelih kambing lanang, kambing betina misalnya, sapi betina, lalu ada isinya pokoknya sudah tersembelih ini, jangan bela pendapat Ibnu Rif'ah yang mengatakan memperbolehkan nyembelih hewan yang bunting. Kalau baca, kalau kita tahu jangan. Ini kita nih, ini bunting, jangan disembelih. Untuk korban jangan. Kalau tidak tahu. Kalau sudah tersembelih, tidak tahu di dalam perutnya ada anak. Kadang tukang kambing itu bela tidak tahu. Tukang kambing itu tahu tak ini bunting? Tidak tahu dia. Berapa kali ngetes? Tidak tahu dia. Tidak tahu. Tahu nyingok perutnya kecil, nyingok perutnya besar. Pas dia sembelih, kati anaknya. Isi perut besar. Dikatakan. Perutnya kecil, pas dia sembelih, tahu ada anaknya. Dikatakan. Ala kulli hal makanya. Dikatakan. Kemudian cacat daripada matanya. Yang kedua, di antaranya juga arja bayin arjuha, cacat kakinya tampak kelihatan. Walau kana husul arjulaha inda itijai halitadiyati biha bisababi itrabiha. Kata ulama, walaupun kecacatan tersebut timbul ketika kita golingkan untuk dikorbankan dan dia berontak, akhirnya timbul kecacatan kakinya, maka tidak boleh dikorbankan lagi. Menyatakan. Cak kemarin ada yang nanya, pernah kejadian juga kata dia, cak mana begitu? Pas nak digolingkan, nak disembelih, tegak lagi, kencot.
Padahal itu sapi sokongan. Sapi itu mendingnya sokongan orang tunjuk. Nah, jangan ganti yang baru, mengatakan tidak baca dikorbankan. Siapa nak gantinya? Ya sudah, ada tawakal bisa digibe ala maqdarullah atas apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Berarti sembelih bagi kembe. Tidak baca melok tidak melok korban. Berarti itu jika orang itu ada. Tidak sana marah-marah tapi ada. Memang bagian dia memang sudah. Mana lagi? Misalnya kita nyembelih sapi di masjid ini. Imut, korban tak kita? Masjid. Korban. Dia sapi. Dari uang kan duit uang kan? Tak tahu, subhanallah pas digolingkan dua ontak, tegak lagi kencot. Pasal lagi tak dikorbankan. Siapa nak gantinya? Kalau berdarah dah apa? Ada. Kalau kencot, mana? Siapa nak gantinya? Kebijakanlah. Ada. Kata nak gantinya mahal itu sapi. Artinya ya ini mau kita potong, kita sedekahkan, ada. Pahalanya untuk yang bukan yang korban nih, yang nunjuk itu hadiah tersebut, menyatakan sedekah itu, menyatakan. Tak usah marah-marah, ada. Tidak usah marah-marah. Karena ini sebetulnya yang dijingat oleh Allah itu bukan hasilnya sebetulnya. Yang dijingat oleh Allah itu ikhtiar kita beramal. Ikhtiar kita beramal. Jika memang tidak baca Ustaz, ini kecelakaan ini, ya sudah, sembelihlah, sedekahlah. Kenapa? Ya karena yang dijingat oleh Allah itu amal kita. Kalau kita nak marah-marah, ada, heboh nak minta ganti segala macam, mana lagi amalnya nih? Ada, mana lagi amalnya? Ini kan ibadah, penghambaan kepada Allah. Mana lagi amalnya? Kalau sudah nak marah-marah, nuntut segala macam. Sedangkan panitia ini berusaha sudah ikhtiar dengan cara yang baik, ngolingkan yang baik. Tak tahu timbul kecacatan segala macam, tak tahu. Tak mungkin nak panitia sengaja melakukan hal itu, mengatakan. Ya Allah kulihat. Kalau ingat uangnya bijak, kalau ketemu uang yang tak bijak, ilbut dia minta ganti dia. Ada. Allah kulihat, mengatakan. Kemudian maridha al-bayyin marduha. Yang sakit tidak boleh dikorbankan. Yang sakit tampak sakit aneh tersebut, dikatakan. Kemudian juga ajfa itu yang tak kati otaknya, kejingaan kurus, dikatakan. Itu juga tidak boleh dikorbankan. Wa yuzul khashi, dikatakan. Wa yuzul khashi, boleh hewan yang bijinya tak kati. Ada. Hewan yang tak kati bijinya boleh dikorbankan. Kenapa? La yusul bi akil. Karena pada umumnya tidak dimakan. Pada umumnya tidak dimakan. Tapi tempat kita ni bobot becaknya makan itu. Torpedo. Mana semua ini bawa kemarin nyicip. Dimasakkan. Sop. Ini untuk Habib, khusus untuk Habib. Jana. Apa dia ni Jana? Yang torpedo. Apa dia torpedo tu Jana? Biji sapi. Biji mana? Tidak termakan anak. Tidak termakan anaknya. Juga makanan lainnya. Pada amaman main. Masya Allah. Oh ini apa? Ini gatal-gatal. Kalau ini dicari orang makanan. Nah lagi lah tidak termakan anaknya. Obat apa nya? Obat kuat katanya. Kuat apa? Ala kulli hal. Wal maksul qarn. Patah tanduknya boleh dikorbankan. Boleh dikorbankan. Yang tidak boleh itu tuzul maqtul udhun. Kupingnya yang terpotong. Wala ba'dha, walaupun sebagian tidak boleh dikorbankan, kata ulama. Ada. Itu tidak boleh, dikatakan. Ini mayoritas pendapat, dikatakan. Wa in kana yasiran, walaupun sedikit tidak boleh dikorbankan. Tapi menurut Abu Hanifah, in kana al-maqtu' duna thuluts az-za'. Jika Abu Hanifah mengatakan jika yang terpotong itu kurang dari sepertiga, itu diperbolehkan. Kurang dari sepertiga kupingnya itu diperbolehkan. Menurut pendapat Abu Hanifah, mengatakan. Kemudian wala maqtu' adhanab, tidak boleh yang terpotong buntutnya, mengatakan. Itu juga tidak boleh, mengatakan. Kemudian sunnah di dalam udhiyah. Sunnah udhiyah ini yang pertama tahdidus sufrah fi ghairi mugabbalatiha. Sunnah kalau kita najamkan pisau itu
jangan dihadapkan hewan yang dikorbankan, karena hewan yang dikorbankan tahu. Mengatakan, nyengok kan kadang nyengok, kalau kambing depan itu nangis dia keluar banyak mata, ada tahu, mengatakan nak dikorbankan. Makanya kata Rasulullah SAW itu apa? Lau ta'lamu bahaim, mengatakan kata Rasulullah SAW, lau ta'lamu bahaim minal mauti ma ya'lamu ibnu Adam ma akaltu min hasaminan, kata Rasulullah SAW. Kalau binatang itu tahu dengan kematian sebagaimana tahunya Bani Adam dengan kematian, ma akaltu min hasaminan, kalian itu tidak akan pernah makan hewan yang gemuk, kata Rasulullah. Pasti kurus galau. Karena tak aku lesu, kurus galau. Bayangkan kalau binatang itu tahu tentang kematian sebagaimana manusia ini tahu tentang kematian. Mengatakan, kalian itu tidak akan pernah makan hewan yang gemuk, kurus galau, pasti makan, takut dengan mati. Bayangkan binatang, apalagi kita, binatang lagi takut dengan mati. Kita tidak takut, jaknya. Takut tidak dengan mati? Takut tidak dengan mati? Takut tidak dengan kematian? Kita ni takut dengan kematian, tapi kita tidak pernah menghadirkan kematian itu depan mata kita. Makanya Rasulullah itu dalam hadis qudsi Allah nyatakan apa? Allah nyatakan apa? Ajibtu liman aidana bil maut kaifa yakrah. Aku heran nengok manusia ini. Heran. Kenapa? Dia yakin dengan kematian, tapi dia masih pacak bersenang. Yakin tak nak mati? Kenapa pacak senang? Kenapa pacak senang? Bayangkan kalau kita divonis kemungkinan besok kita bakal mati, pacak senang tak kita? Lemak tak makan, pembek? Tak lemak lagi. Kenapa? Divonis mati. Tak tahu tak mati besok. Divonis lagi, kemungkinan kau besok mati. Faham? Senang tak kita? Dah baca senang kan? Nah, kenapa kita baca senang sekarang ni? Apa bedanya dengan yang tadi? Padahal divonis belum kita ni? Sudah divonis kalau? Sudah divonis kan? Bakal mati, mungkin tak besok? Kemungkinan tak? Mungkin kan? Kenapa masih baca? Bisa jadi besok. Kenapa kita? Karena kita tidak selalu menghadirkan kematian depan mata kita. Makanya kita baca senang-senang. Makanya supaya kita ini dekat sama Allah, sering-sering hadirkan kematian kepada kita. Ya Rabb. Kemudian golingkan sebelah kanan, golingkan sebelah kiri. Hewan itu golingkan sebelah kiri, kepalanya kiri kita, buntutnya kanan kita. Golingkan sebelah kiri, ngadep ke arah kiblat. Sunang ngadep arah kiblat. Kemudian ketika nyembelih, ininya ditempelkan terus pisaunya. Dia jangan dilepaskan. Ditempelkan terus. Sunnah yang dikatakan. Kemudian baca takbir 3 kali, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian baca bismillah. Baca bismillah ini hukumnya sunnah dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah mengatakan. Di luar mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan wajib. Kemudian takbir lagi 3 kali. Kemudian sholawat. Kemudian baca doanya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fatagabbal. Ya Allah, ini nikmat dari engkau. Kan nikmat ini kan sapi, kambing ini nikmat yang Allah tunjuk sama kita untuk kita bisa korban. Allahumma hadhihi minka wa ilaika, dan aku kembalikan nikmat ini kepada engkau di dalam ibadah korban. Fatagabbal, maka terimalah nikmat ini. Udhiyah, korbanku ini, ibadahku ini. Jadi kalau nak korban, takbir. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hadhi minka wa ilaika fatagabbal. Kemudian udhiyah sunnah untuk dimakan. Kalau udhiyah wajib dibagikan, dan wajib dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah, wajib. Jadi kalau seandainya kita nyembelih sapi, tetap bagian-bagian 7 bagian tersebut
paling sedikitnya seperempat, 2 on setengah untuk diberikan kepada fakir miskin, paling sedikitnya. Menyatakan, itu dalam keadaan mentah. Jadi ada 10 kambing, setiap kambing itu baik sedikit-sedikit. Baik 2,5 on. Ini berikan kepada fakir miskin, yang sisanya bawa bagi rata. Jika ada bagian dari hewan tersebut kita tetak kemudian cincang, ada bagian hewan tersebut tidak diberikan kepada fakir miskin, haram hukumnya. Karena wajib diberikan kepada fakir miskin. Jadi baik dulu sedikit-sedikit. Untuk fakir miskin. Jo, sika wong atau babo sesuai, sisanya bagi rata. Antara fakir miskin dan si mampu untuk korban tersebut. Dan tidak boleh dijual. Kulitnya, kepalanya, kakinya tidak boleh jual. Siapa yang boleh menjual? Yang tidak boleh menjual ini yang korban atau yang menerima. Yang boleh menjual siapa? Fakir miskin. Fakir miskin yang tidak mampu, jika dia diberikan kulit, tulang atau kepala, dia yang boleh jual. Selain dia tidak boleh. Dan harus diberikan kepada fakir miskin muslimin, harus diberikan muslim. Tidak boleh diberikan kepada non muslim. Kafir tidak boleh. Karena ini diafalil muslimin kata ulama. Jamuan dari Allah untuk kaum muslimin. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan memperbolehkan hal tersebut, tapi mayoritas mengatakan tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya di masalah apa? Tidak boleh. Kita hanya boleh nunjuk muslimnya, Tidak boleh makanan itu kita tunjuk ke orang kafir, tidak boleh juga. Kita masak, kita nimuk, kita tunjuk ke orang kafir makan ini, tidak boleh. Walaupun sudah kita masak ini, kita tunjuk makan orang kafir, tidak boleh. Kita jual kepada orang kafir, boleh tak? Tidak boleh juga. Orang miskin misalnya. Orang miskin ini kan, dapat kulitnya, ada tukang jagal kafir dan jual menurut ini, tidak boleh juga. Hanya kepada muslim. Menyatakan, bayangkan hukum ini luar biasa. Ada lagi tanya? Nanti Allahu a'lam bishawab. Besok hari